Ini oh, malah menghilang.
Oke, baru 18 ini. Ini anak kelas 12, kenapa ini? Nggak semangat masuk kelasnya? Apa cuma di kelas kimia doang? Ada yang izin nggak? Hmm, Kayaknya nggak ada. Di pagi cuma baca di Anissa Setanggang kebanjiran rumahnya. Yang lainnya nggak ada nih. Yang lain kemana ini? Oke, nah kita mulai saja. Kita akan membahas apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Tugas sudah dikumpulkan semua? Sudah, semoga yang lain sudah ya. Ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk sementara belum ada ya. Oke, jadi kita akan bahas kalau di sebenarnya di biologi di kelas 11 ya kemarin kayaknya sempat nanya ke anak. Nah, ya, sudah dipelajari tentang makromolekul atau kadang juga kalau disebut juga biokimia. Jadi kita ngebahas tentang senyawa-senyawa kimia yang punya fungsi biologis gitu ya. Jadi biokimia yang kita pelajari ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kalian udah bahas tuntas menurut saya di biologi. Jadi kalau di biologi kalian akan tahu mungkin kayak karbohidrat fungsinya untuk apa, ya, bersumber energi utama. Kemudian kalau protein jenis-jenisnya ada protein apa aja gitu kan, termasuk enzim juga ya. Kemudian mungkin kalau di biologi dibahas nggak sih reaksinya? Reaksi apa di terpisah? Metabolisme, respirasi, glikolisis. Nah, iya ya, ada ya. Nah, ya dibahas. Kemudian tentang lemak. Nah, sekarang bisnisnya akan bahas karena di biologi udah ada ya. Nah, kalian nanti juga sama. Kalau misalnya kalian pelajari di biologi, ya mungkin beberapa soal akan keluar juga di kimia, misalnya kayak tentang kegunaan, fungsi, kemudian tentang ujinya, itu yang sama. Nah, di sini akan lebih bahas secara strukturnya lah kalian kenal ya. Walaupun mungkin jarang nih kalau di soal-soal SMA kalian apalagi misalnya nggak terlalu nggak ngambil nilai UH ya. Jadi kalau misalnya ini ya kemungkinan sih bisa keluar di soal-soal UTBK. Jadi kita akan bahas tentang strukturnya, tapi kita akan uh, sedikit deh. Misalnya akan share yang materi PDF-nya. Mungkin misalnya share layar aja deh. Biar dan nanti misalnya bakal yang buka. Oke, di sini dikatakan dimasukkan ke dalam bab biokimia. Kalau di kimia ya makromolekul. So, makromolekul, kalau kemarin sebenarnya makromolekul itu termasuk juga dari yang kemarin kita pelajari yaitu tentang polimer. Nah, karbohidrat ini juga termasuk ke dalam polimer. Nah, kalau karbohidrat dari bahasanya karbon, hidrat, air, berarti senyawa ini tersusun dari karbon dan air. Jadi kalau emang secara umum bisa kita tuliskan karbohidrat itu kalau misalnya
karbonnya sebanyak N, maka hidratnya airnya sebanyak M. Bisa misalnya kayak sama N dan M-nya, C6, H12O6, bisa. Atau mungkin gula pasir, ada yang tahu rumus kimianya? Gula pasir C12H22O11. Aduh, suara motor. C12H22O11. Nah, jadi bisa sama biasanya kalau untuk monosakarida, ya apa sih monosakarida yang kita akan belajar. Jadi bisa jumlah C dan airnya sama, kan CnH2OM. Bisa N dan M-nya sama, bisa juga berbeda. Misalnya tadi contohnya kayak di sukrosa, gula pasir. C12 H22O11. Jadi H2O-nya dia 11, C-nya ada 12. Karena apa? Dalam pembentukan gula pasir itu nanti ada satu H2O yang lepas, reaksinya reaksi kondensasi. Jadi ada H2O yang lepas. Gitu. Sekarang kita. Karbohidrat adalah biomolekul turunan hidrokarbon yang disebut polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Jadi ada dua gugus ini di karbohidrat, ada aldehid dan ada keton. Nah, karbohidrat ini punya nama lain sakarida dari bahasa Arab. Artinya gula, sakarun, gula. Jadi sakarida. Nah, kalau karbohidrat misalnya yang banyak ya makanya nanti disebut polisakarida. Nah, berdasarkan jumlah atom karbonnya, nah karbohidrat itu dimulai dari minimal ada 3 atom karbon, yaitu tetrosa, triosa, kemudian 4 tetrosa, 5 pentosa, dan 6 heksosa. Kalau misalnya nanti dianya gugusnya aldehid ya aldo triosa. Nah, sekarang reaksi ini berdasarkan misalnya pakai ini aja, reaksi hidrolisis. Jadi sebenarnya kayak kalian tahu kalau misalnya di sakarida misalnya sukrosa atau gula pasir itu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Ketika bergabung karena reaksi kondensasi melepaskan H2O. Nah, kalau hidrolisis dibalik. Jadi ketika sukrosa direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan monosakaridanya. Siapa? Glukosa dan fruktosa. Jadi kalau misalnya dia disakarida, dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Kalau monosakarida, dia tidak bisa mengalami hidrolisis karena emang udah satu gitu. Kalau polisakarida ini bisa juga mengalami hidrolisis. Inilah yang terjadi kenapa misalnya kalian kalau makan nasi kan dia nggak ada rasa lah ya, hambar. Tapi kalau kalian kunyah lama di mulut, maka di situ dia akan terhidrolisis, akan terpecah si patinya di dalam nasi itu akan terpecah jadi glukosa. Nah, kalau glukosa itu terasa manis. Kalau si patinya amilum, dia nggak ada rasanya, nggak berasa. Tapi ketika dia sudah terpecah oleh enzim di mulut kalian, maka dia menjadi glukosa dan baru terasa manis. Nah, itu dia mengalami hidrolisis. Nah, sekarang jenis-jenisnya tadi ada monosakarida. Dia merupakan monomer dari disakarida dan polisakarida. Kemudian ada disakarida, gabungan dari dua monosakarida, ada polisakarida yang jumlahnya banyak. Yang ini nih nanti, yang bisa disebut dengan karbohidrat. Ada amilum, selulosa, glikogen. Biasanya coba yang ini nih, dia kayak tadi ya, gula itu kan yang paling kecil itu ada 3 atom karbon. 3 atom karbon ini ada
Ya, disebutnya glyceraldehyde. Nah, maksudnya tadi apa sih dia akan bahas secara kimia, secara strukturnya. Jadi glyceraldehyde ini ada D-glyceraldehyde, ada L-glyceraldehyde. Apa bedanya? Bedanya itu pada posisi OH-nya, pada posisi gugus hidroksinya. Kalau gugus hidroksinya di sebelah kanan, yang ini di kanan ya, maka ini posisinya D, karena dia ada di kanan OH-nya. Kalau OH-nya ada di kiri, maka dia L. Nah, sekarang kan kalau apa namanya glyceraldehyde ini cuma ada satu kan posisi si OH dari, nah namanya kalian ingat lagi untuk atom C asimetris ya. Di sini C chiral. Nah, itu posisi OH-nya kalau ini kan cuma satu. Gampang, kiri kanan. Nah, sekarang kalau misalnya nanti udah banyak hidroksinya yang mana? Jadi kita lihat hidroksi yang paling jauh dari gugus aldehid atau gugus ketonnya. Yang paling jauh. Tapi yang kiral ya, kalau yang ini kan dia nggak kiral ya, C yang ujung ini nggak kiral, karena ini ada H-nya 2. Kalau kiral itu kan pokoknya si atom C ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Kalau di sebelah kanan dia D, dextro artinya kanan. Kalau sebelah kiri dia L, LOVO. Nah, ini kalau untuk ketotriosa, dia cuman ada satu. Ya udah, karena C-nya cuman ada 3, ya kemungkinan yang mengikat O ya cuma tengah kan, keton di tengah. Kalau ini ada 2 kemungkinan, ada D dan L. Nah, ini kalau sekarang 4, yang tadinya 3 ya. Kalau misalnya ini dari ada 3, OH-nya ada di sebelah ini dia ada di sebelah kanan. Tapi sekarang kalian lihat, tadi Miska bilang kan yang kita hitung sebagai D itu adalah OH yang dari C asimetris atau C chiral yang paling jauh dari si gugus aldehidnya. Nah, ini kan berarti yang nomor 3 kan. Jadi kita nggak melihat lagi ke si yang nomor 2 ini, gugus OH-nya. Itu yang nomor 3. Nah, bedanya apa? Sekarang kalau misalnya dia ini, yang nomor 2 ini akan membedakan apa ya, jenis si gulanya. Jadi yang ini namanya triosa. Kalau dia ada di sebelah kiri, OH di C nomor 2-nya, yang ini namanya eritrosa. Kalau OH-nya ada di sebelah kanan, OH yang nomor 2 ya. Nah, untuk si OH yang nomor 3 ini yang menentukan D atau L. Nah, ini untuk triosa. Nah, untuk triosa ini, kalau misalnya OH yang bawah ini ada di sebelah kiri, maka dia jadi L triosa. Nah, untuk eritrosa, kalau dianya si OH yang ketiga, di C yang ketiga ini ada di sebelah kiri, ya jadi L. Jadi ada 4 isomer. Dari triosenya ada DL, dari eritrosanya ada D dan L. Jadi total ada 4. Kalau cuma ada satu atom C chiral, maka ada 2 isomer. Kalau ada 2 atom C chiral di nomor C nomor 2 dan nomor 3, maka ada 4 isomer. Ini kalau misalnya nama-nama, kayaknya kalian nggak harus punya kewajiban untuk apa ya, kayak menghafal banget. Paling kayak misalnya 1 glyceraldehyde, 2 ada triosa atau bisa eritrosa gitu. Yang sering muncul itu yang 6, yang banyak nanti kan yang mulai. Nah, ini kalau 5 atom karbon. Kalau 5 atom karbon berarti di situ ada 3 C chiral. Ada 3 C chiral, ketika punya 3, untuk posisi D-nya ini ada 4 struktur, berarti tambah L ada 4 juga, ya kan? Berarti total ada 8. Jadi ketika ada 2, dia 2, ketika ada 1 C asimetris C chiral, maka dia ada 2 isomer, ketika ada 2 ada 4. Nah, ini ketika ada 3 ada 8. Berarti punya rumus apa isomernya berdasarkan jumlah C chiralnya?
Ada satu atom cekiral, ada 2 isomer. Ada 2 atom cekiral, ada 4 isomer. Ada 3 atom cekiral, ada 8 isomer. Berarti punya rumus untuk isomernya berdasarkan jumlah atom cekiralnya? 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat N. Makanya kalau untuk nanti C6, dia punya 4 atom cekiral, berarti berapa isomer totalnya? Ada berapa isomer kalau C-nya ada 6? 6 dengan 4 atom cekiral. 16 bukan, Miss? Iya, 16. Jadi bisa pakai rumus ya. Nah, ini kalau kalian lihat posisinya di sini ada untuk yang 5 karbon, ada lisose, filose, arabinose, dan ribose. Ribosa ya kalau misalnya kalau kita pakai A. Ini biasanya kalau kalian ribosa itu gula gimana ya? Kalau di biologi kalian belajar. Kenal ribosa? Ribosa di mana? Di DNA, RNA. Nah ini sama ya. Kalian lihat si C keempat, si kiralnya OH-nya semuanya ada di kanan, maka di sini posisinya adalah posisi D. Nah, kalau yang nomor 4 ini tinggal kalian balik semuanya ada di kiri, ya udah jadi L lisosa, D silosa gitu ya. L silosa, L arabinosa gitu. Pokoknya tinggal si OH yang di ini tukar namanya. Nah, ini tadi kalau ada 6 atom karbon, termasuk di sini ada glukosa dan galaktosa. Ini untuk D-nya ada 8, maka untuk L-nya juga 8. Maka total tadi benar ada 16. Ini nama-namanya. Nah, yang sering keluar itu adalah galaktosa dan glukosa. Ini ya strukturnya sama semuanya karena dia isomer ya, punya rumus C6 H12O6. Nah, yang paling sering muncul adalah si galaktosa, yang ini galaktosa dengan glukosa. Ini paling sering gula yang kita kenal. Nah, ini harus kalian hafal si galaktosa dan glukosa ini. Jadi kalau Miss Niha suka ngafalnya itu si glukosa kanan kiri kanan kanan. Kalau galaktosa kanan kiri kiri kanan. OH-nya, posisi OH-nya di C asimetrisnya, C viralnya. Kalau posisi yang ini sebenarnya kalau yang ini dia bisa ke kiri atau ke kanan tergantung di AML-nya ya. Yang kelima ini. Nah, di alam itu sebenarnya kalau gula-gula itu lebih berada dia pada posisi yang D. Glukosa yang ada di alam itu ya pada posisi yang D glukosa. Nah, ini untuk ketosa. Untuk yang keton. Sama ya, posisinya kalau di struktur, kalau ngomongin D sama L-nya, yaitu di OH pada si C asimetris yang paling jauh dari gugusnya. Ini beberapa contohnya. Nah, kalau untuk ketosa itu yang harus kalian hafal strukturnya adalah
fruktosa. Nah, ini untuk fruktosa. Nah, ini kalian harus hafal strukturnya nih, yang fruktosa ini. Kalau misalnya untuk C6 untuk aldosa, aldosa itu tadi kalian harus hafal glukosa dan galaktosa. Kalau untuk yang ketosa, kalian harus hafal ini struktur dari fruktosa. Yang ini tambahan aja deh buat kalian ya. Jadi apa ya? Jarang keluar sih, cuman kalau misalnya keluar, setidaknya kalian udah pernah tahu lah. Jadi ada yang namanya stereoisomer. Jadi stereoisomer itu kayak bayangan cerminnya. Jadi kalau misalnya kita punya struktur ya sebenarnya ini nggak ada. Soalnya dia kalau bayangan cerminnya harusnya ada yang L ya. Nih, kayaknya. Nah, ini nih. Nah, ini nih bayangan cerminnya. Jadi senyawa yang satu terhadap yang lain. Jadi sama, tinggal lihat D dan L-nya. Jadi senyawa yang merupakan bayangan cerminnya itu dengan stereoisomer. Nah, kalau misalnya jumlahnya sama banyak, komposisinya kalau jumlahnya sama banyak, maka dia sifat optis aktifnya akan hilang. Jadi tidak bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya ada alat namanya polarimeter. Jadi kalau polarimeter itu kalau cahaya dianya apa ya gelombangnya terpencar kemana-mana. Tapi kalau pakai polarimeter dia hanya satu arah di arah cahaya itu rambatan cahayanya. Nah itu kalau misalnya senyawanya optis karena punya spiral dia bisa memutar. Tapi kalau misalnya dianya ada campuran sama banyak enantiomer D dan L yang sama banyak, maka dia tidak bisa memutar bidang cahaya polarisasi. Kalau dia punya campuran sama banyak, karena yang satunya muter ke kiri, satunya muter ke kanan, akhirnya saling meniadakan putarannya. Nah ini kalau di kimia dia ada struktur Fischer dan struktur Howard. Nah ini kalau struktur Fischer ini yang tadi ya panjang ke bawah. Nah kalau Howard itu dia bentuk cincinnya. Nah ini kalian bisa lihat di sini kalau misalnya posisi OH-nya ada di sebelah kanan maka dia akan berubah jadi di bawah. Kita bisa lihat dari yang C nomor 2. Nomor 2 ini kan OH-nya di sebelah kanan maka di bawah. Yang C nomor 3 OH-nya ada di kiri maka dia di atas. Yang C4 di bawah. Yang C5 OH-nya kemana? C5 itu OH-nya sekarang pindah diikat sama C yang ini nih. Akhirnya membentuk yang tadinya ini membentuk OH di sini. Ini O-nya, yang ini dari sini. Jadi ini nanti terikat sama O yang ini, O aldehidnya, membentuk OH. Nah ini nanti kalau kalian lihat ya, ada alfa, ada beta. Alfa kalau si OH ini ada di bawah, beta kalau OH-nya nanti ada di atas OH yang C nomor 1 ini hasil pembentukan cincin. Jadi ini C nomor 1 harusnya ini O, tapi di sini O-nya jadi ngikat H. Ini yang O, yang di sini ini mengikat C.
Ini materi kuliah ya, jadi saya nggak akan bahas semua. Cuman beberapa aja struktur yang kalian tahu. Ini jadi kalau alfa UH-nya posisinya di bawah, kalau untuk beta posisi UH-nya dia di atas. Kalau kalian lihat struktur yang ini, menurut kalian ini D atau L? Ingat dari mana sih kalian tahu D atau L? Dari yang nomor 4, posisi UH-nya ada di kiri atau di kanan. Sekarang kalau di kanan dia akan pindah ke bawah, kalau di kiri dia akan bukan pindah ya, di kanan itu nanti digambarkannya di bawah, kalau di kiri nanti dia ada di atas. Jadi ini posisi D atau L. Yang ini, yang pertama ini posisi D atau posisi L? Ada yang jawab? Ini posisi apa ini? Posisi D atau posisi L yang ini? Kalau D, UH-nya di kiri atau kanan? Kanan bukan ya? Kanan. Nah, kalau kanan, dia kalau di posisi struktur Howard, dianya pindah kemana kalau di kanan? Ke bawah. Nah, lihat kan tadi D itu dan L dilihat dari kalau dia ada 6 atom karbon berarti yang si nomor 4-nya ya. Nah, kalian lihat di C nomor 4 itu dia ada di posisi yang mana? Di OH-nya. D. Miss Niha lupa. Bukan, harusnya bukan yang kalau 6 itu bukan si nomor 4 tapi di si nomor 5 ya. Karena kan ada 4. Ini kalau ini dia sebenarnya ini dari Petosa ya, karena dia dari C nomor 2-nya nih. Yang ini. Nah, ini dia dari yang ini ya. Nah, ini yang akan terikat sama si O, berarti di sinilah si OH-nya. Ini benar posisinya. Ini kebetulan aja nomor 4-nya ada di bawah. Ini D, karena sebenarnya yang ini OH-nya di sini posisinya. C nomor 5, karena H-nya ada di sini. Ini D. Nah, sekarang ini dia masuknya ke beta kalau yang atas ya. Karena dia OH-nya ada di atas. Kalau yang ini, nanti dia jadinya yang bawah, berarti strukturnya kalau di bawah dia alfa.
Kalau ke bawah dia alfa, kalau ke atas OH-nya, maka dia adalah struktur beta. Ini konformasi kursi dan yang lainnya enggak. Ini aja deh informasinya. Glukosa terdapat di dalam darah, sumber ATP energi dalam respirasi seluler tersimpan dalam bentuk polimer, pati, dan glikogen. Dia menyusun selulosa, glikogen juga ya, gula otot. Galaktosa dikenal sebagai gula dalam susu, bagian dari laktosa. Tadi kita baru ngomongin monosakarida, nanti kita ada disakaridanya. Maltosa, laktosa, dan gula pasir, sukrosa. Fruktosa, gula dalam madu dan buah-buahan, juga berasal dari hasil hidrolisis sukrosa. Ini enggak. Nah ini nih, di sini kita akan bahas tentang disakarida. Oligosakarida, gabungan dari beberapa monosakarida. Yang paling sederhana adalah disakarida. Disakarida ini adalah gabungan dari dua monosakarida. Bisa sama, bisa juga berbeda. Nah ini contohnya maltosa, di sini ada glukosa dengan glukosa. Nah, di sini nih ada nanti namanya ikatan peptida. Jadi ketika bergabung, kalian tadi tahu ya strukturnya di ujung ini kan ada H dengan OH. Di sini juga ada H dengan OH. Nah ini akan bergabung OH-nya, OH dengan OH-nya akan bergabung membentuk satu ikatan alfa ya, ini ikatan glikoksida. Namanya ikatan glikoksida, di sini O ini. Nah, dengan melepaskan air H2O. Akan melepaskan air di sini. Ini ada maltosa. Yang sebenarnya harus kalian hafal, kalau yang dari video ya, itu kan sebenarnya disakarida yang kalian hafal harus ada 3 ya. Ada maltosa, galaktosa, sama sukrosa. Yang dihafal apa sih? Yang dihafal itu adalah monosakaridanya. Glukosa-glukosa untuk maltosa, kemudian ada glukosa fruktosa untuk sukrosa, gula pasir ya. Kemudian ada di susu glukosa dan galaktosa, laktosa, gula susu, laktosa ya. Nah, itu sebenarnya kalau yang harus dihafal. Jadi disakaridanya apa aja? Ini enggak kita pelajari, ini terlalu Nah, ada juga ini yang disebut dengan gula pereduksi. Gula pereduksi adalah gula yang bisa bereaksi dengan reaksi Fehling dan Tollens. Nah, untuk monosakarida dan disakarida itu hampir bisa dibilang itu termasuk gula pereduksi, kecuali apa? Sukrosa. Jadi kalau sukrosa dia tidak bereaksi positif dengan reaksi Tollens maupun reaksi Fehling. Nah, ini nih tadi ya. Jadi yang harus kalian hafal ini ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Untuk maltosa itu terdiri dari 2 glukosa yang terikat dengan ikatan alfa, udah ikatan apalah itu alfa 14. Nah itu kalian nggak belajar intinya ya. Kalau maltosa itu dia terdiri dari 2 glukosa. Kalau sukrosa dianya terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nih. Kalau misalnya laktosa itu dia ada glukosa dan galaktosa.
polisakarida. Nah, kalau polisakarida kemarin itu masuk polimer, ya berarti jumlah gulanya dia banyak. Ada serat, ada di dalam tubuh kita ya otot. Ya. Ada homopolisakarida, ada heteropolisakarida. Kalau homopolisakarida ya berarti penyusunnya sama gula-gulanya. Kalau heteropolisakarida ya berarti gula-gula penyusunnya dia berbeda-beda. Ada glikogen, dia glukosa, selulosa juga glukosa. Ada sitin, asetil D-glukosamin, amilopektin, dia glukosa, amilose glukosa. Kebanyakan sih dia adalah polisakarida dari glukosa. Ini contohnya aja ya. Di sini untuk pati ada amilose, dianya polimernya polimer rantai lurus ya. Kemudian ada amilopektin. Kalau amilopektin dia ada yang bercabangnya, ya, ada cabangnya dari si polimernya. Ini untuk glikogen. Nah, glikogen itu dia banyak cabang, cabang bercabang. Ini ada glikogen, ke atas lagi, terus ada cabang, gula otot. Ya, kalau untuk selulosa tadi, dia polimernya berupa rantai lurus. Ini yang terdapat pada kayu ya. Ini kitin. Kitin ini biasanya dia terdapat pada cangkang-cangkang apa sih? Ini hewan-hewan apa? Crustacea. Arthropoda. Apa ini? Beberapa moluska berarti moluska yang punya ini ya. Apa itu kayak cangkang. Kalau udang-udangan maksudnya ke apa sih biologinya? Kalau kalau udang-udangan maksudnya ke mana? Emang arthropoda ya kalau udang? Apa bedanya dengan arthropoda? Bedanya apa sih krustacea sama arthropoda? Berbuku-buku. Oh, termasuk kayak kelabang, terus apa itu yang punya ini, aku lupa namanya Scorpio itu apa sih kita nyebutnya? Itu masuknya kemana? Kaki seribu masuk kemana itu? Arthropoda. Iya iya lupa. Ya kira lupa. Kalau moluska seingat saya sih kayak yang apa sih bertubuh lunak gitu ya. Termasuk siput. Cuman kan siputnya dia punya cangkang. Nah cangkangnya itu ya. Maksudnya yang di sini mengandung kitin. Glukosamin. Kitin. Nah, ini emang lebih biologi struktur biologinya ya polisakarida di sel dalam sel
kita nggak terlalu ini. Jadi kita bahas tadi itu strukturnya itu ada struktur default dan LOFO. Kalian cukup fokus ke OH dari C viral yang paling jauh dari sigus aldehid dan ketonnya. Di PDF yang Ismiha share waktu di tugas juga ada ya. Untuk sukrosa, laktosa, dan maltosa, pokoknya ini tiga ini yang kalau di kalian sih mungkin kalau misalnya kayak untuk strukturnya kayaknya masih bisa diabaikan. Yang penting adalah si monomernya apa? Glukosa fruktosa, glukosa galaktosa, atau glukosa glukosa. Nah ini nih, kalau dianya udah polisakarida, ya dia udah kayak sifat dari monosakaridanya udah hilang. Maksudnya kayak harusnya glukosa itu manis, nah ini dia tidak manis. Jadi kalau sudah kalian pecah, mengalami hidrolisis membentuk glukosa lagi, baru dia akan terasa manis. Untuk uji karbohidrat, ada uji molis. Kalian di biologi udah belajar ya uji molis. Di sini untuk menentukan ada karbohidrat atau enggak. Jadi dia berlaku untuk seluruh jenis karbohidrat. Jadi kalau positif dia akan membentuk warna merah ungu di bagian bawahnya. Ada endapan warna merah ungu. Kemudian ada reaksi Fehling dan Tollens. Uji positifnya kalau untuk Tollens dia ada cermin perak. Jadi nanti kayak ada kalau pakai tabung reaksi nanti di dinding tabung reaksinya akan ada endapan peraknya di dinding tabung reaksinya. Kalau pakai Fehling atau Benedict dia akan terbentuk endapan Cu2O berwarna merah bata. Ini sama di biologi. Intinya kalian hafalkan nanti hasil positifnya itu jika apa. Uji iodin. Ini untuk amilum, maka dia akan menghasilkan warna biru tua. Atau kalau dia bercampur dengan misalnya kalian pakainya pati yang warnanya putih acik, ya. Sagu yang berwarna putih ya karena dia biru tua bercampur dengan putih, maka dia seolah-olah jadi warnanya abu-abu. Uji yang lainnya kemarin Miss Niha sempat tambahin juga di materi. Ini kalau dibuka pakai ini kayaknya nggak mau di start. Maksudnya kan share screen ya otomatis ke share. Isinya lupa, sorry. Ini ada tadi ya uji molis untuk semuanya. Jadi dia akan bentuk warna cincin merah pekat. Kemudian ada uji Seliwanov. Kalau dia ini kayak khusus untuk fruktosa. Warna merah menunjukkan bahwa dalam sampel terkandung fruktosa. Kemudian ada uji antron.
Kalau dia terbentuk warna hijau menunjukkan adanya karbohidrat dalam larutan sampel. Benedict ya, dengan Vehling ada endapan merah bata CU2O. Uji Barfoot ini akan menghasilkan endapan warna merah orange menunjukkan adanya monosakarida di dalam sampel. Uji Vehling endapan merah bata. Nah, coba sih soal-soal yang kemarin. Ketoheksosa. Bentar, misalnya lihat deh. Sukrosa, kalau di hidrolisis hasilnya apa? Sukrosa kalau di hidrolisis hasilnya apa? Monosakaridanya apa pembentuknya sukrosa? Glukosa sama fruktosa, Miss. Glukosa dan fruktosa. Nanti kalian bisa ini kan. Apa sih bedanya beras ketan dengan beras biasa? Jika ditinjau dari komposisi senyawanya. Apa jawaban kalian? Ini fruktosa. Jawaban kalian apa sih? Coba buka. Gimana? Kalau di ketan sama di beras biasa? Ya. Jadi kalau misalnya di ketan itu kan dia kayak apa ya? Lebih lebih lengket ya dianya nah itu karena dia kandungan amino asidnya lebih dikit. Nah ini sama kalau kalian misalnya kayak orang nyebutnya apa ya beras Jepang yang biasanya untuk bisa dibikin bentuk bekal-bekal yang bisa dibentuk-bentuk. Nah itu juga dia kandungannya lebih dikit walaupun nggak dikit ketan ya maksudnya kalau ketan kan lebih ini banget ya lebih apa sih apa ya namanya pulen lebih apa ya bahasanya. Jadi itu sama. Jadi makanya kalau kita misalnya makan nasi pakai sumpit dengan beras kita ya akan kesusahan apalagi kalau beras-beras yang apa yang kayak biasa dibikin nasi goreng tuh yang buyar ya itu nggak akan bisa makan pakai sumpit. Tapi kenapa orang Jepang bisa makan nasi pakai sumpit karena emang berasnya itu beras mereka itu kayak lebih lengket satu sama lainnya jadi ketika disumpit ya udah nempel satu sama lainnya masih bisa dapat gitu. Nah, ini nomor 4, fruktosa yang tidak memiliki gugus aldehyid dapat mereduksi reaksi Vehling. Dapat jawabannya apa? Kemarin jawabannya apa yang udah dikirim? Sebenarnya kan ya aksi Vehling itu kan dianya uh, bisa mengoksidasi. Nah, fruktosa itu kan gugusnya keton. Kalau gugus keton kalian tahu ya kita udah belajar di turunan alkana, kalau keton itu kan tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Gitu kan. Tapi ternyata fruktosa ini bisa. Karena apa? Vehling ya. Jadi kalau di Vehling itu campurannya itu dia ada basa kuatnya. Nah, ternyata nanti ketika dengan adanya basa kuat di dalam Vehling dan zat oksidator yang ada di Vehling dan basa kuat ketika dipanaskan, maka dia bisa mengubah struktur fruktosa menjadi yang tadinya ketosa menjadi aldosa. Jadi
karena dia bukan si ketonnya yang dianya mereduksi value-nya ya, atau dia yang teroksidasi, tapi dianya berubah dulu menjadi aldosa baru nanti bisa mereduksi berarti value. Kalau misalnya nanti dianya mungkin pakai oksidator biasa, kalau dianya nggak ada bahasa kuatnya, ya itu tidak akan bisa. Tapi di sini untuk Vehling, untuk Tollens, dia bisa karena emang dalam tracknya udah ada campuran basa kuatnya. Oke, nomor 5, suatu karbohidrat memberikan warna ungu dengan uji molis. Ya berarti dia karbohidrat, karena emang molis itu untuk menguji karbohidrat ya. Berwarna merah dengan uji Seliwanov. Nah, uji Seliwanov ini untuk yang mana ya? Coba kita lihat lagi Seliwanov. Warna merah menunjukkan adanya fruktosa. Berarti ada fruktosa. Berwarna merah dengan uji Seliwanov, tidak berwarna pada uji iodin. Iodin itu untuk pati ya, untuk yang panjang, dan memberikan hasil positif pada uji Barefoot. Jadi ini jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah dia harus spesifik loh. Berwarna merah dengan uji Seliwanov. Ini kalau Seliwanov itu kan menyatakan adanya fruktosa ya di situ. Nah, kemudian di sini ada dengan uji Barefoot dia positif. Kalau uji Barefoot itu untuk menyatakan kalau dia monosakarida. Berarti ya sih fruktosa. Jawabannya adalah fruktosa. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas protein. Protein kita bahas dia termasuk polimer yang monomernya adalah asam amino. Jadi asam amino ini punya struktur umum ini. Nah, di C yang keduanya ini di sini tergantung nanti gugus yang diikatnya R-nya apa. Nah, ini nanti yang membedakan apakah dianya bisa histidin, arginin, atau yang lainnya ya. Kalian kalau di biologi udah belajar ada asam amino esensial, ada non esensial. Apa bedanya sih asam amino esensial dan non esensial? Bedanya apa? Ayo yang lain dong ganti jawab. Bedanya apa sih esensial dan non esensial? Halo, apa? Farid lagi. Dik, apa bedanya sama amino esensial dan non esensial? Good. Jadi kalau yang esensial kita butuh, tapi nggak bisa disintetis dalam tubuh kita ya.
Jadi kita bisa dapat asupan itu dari luar dengan kita memakan protein, daging, telur, dari ikan dan yang lainnya ya. Jadi kita mendapatkan dari susu. Nah, itu. Kalau yang non esensial ya itu emang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, asam amino kalau di kimia dari strukturnya ini dia merupakan amfoter, memiliki gugus asam, karboksil dan gugus basa amin. Ini mana ya? Saya mau ngeliat nih jumlah siswanya 18. Saya mau stop ini dulu. Ya, nah, dia bersifat amfoter. Jadi ada ion zwitter. Dia merupakan molekul bermuatan ganda karena interaksi asam basa di intramolekularnya. Kan di sini harusnya dia OH ya dari si asam karboksilatnya, dan di sini ada gugus si basanya NH2. Jadi yang membentuk ion zwitter dan bersifat amfoter, bisa bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Nah, jika pH-nya akan di bawah lebih kecil dari titik isoelektriknya, maka asam amino bermuatan positif karena mengikat H+. Jadi nanti tinggal sisi positif dari si NH3 plusnya ya. Karena tadi membentuk ion Zwitter kan ini min sama plus, ini mengikat H+. Kalau pH-nya sama dengan titik isoelektrik, asam amino membentuk ion Zwitternya. Nah, jika pH-nya lebih dari titik isoelektriknya, maka asam amino bermuatan negatif karena melepaskan air. Jadi nanti ini kelebihan H-nya akan diambil dengan OH- dengan melepaskan air. Ini beberapa pH pada titik ekivalen, titik isoelektrik, titik isoelektrik. Apa? Oh iya tadi Miss Niha ini. Oh, udah juga. Assalamualaikum Miss Niha. Yuk, Mau saya riset bentar ya, boleh? boleh. Iya, soalnya banyak yang nggak bisa login. Iya, Tadi belum di reset ya pas istirahat. iya belum tadi soalnya ada api, ada siapa banyak di sini lagi ngobrol tadi lupa saya. Yuk, oke Ya, deh. kasih ya.
Baru 9 yang bergabung. Ini jangan-jangan yang lainnya direset, nggak tahu nih. Pada nggak dengerin lagi ngapain, jadi nggak gabung lagi. Mau nambah. Mau nambah lagi 10 orang. Ya, di sini dia bersifat voter. Jadi ada gugus positif dan gugus negatifnya. Jadi hak yang di sini pindah ke sini. Kan asam kan? Ini asam, lepas haknya, ini basa, nempel di sini. Bersifat voter, bisa bersifat asam dengan basa. Yang ini posisinya min, ini dia nanti bersifat basa, di sini dia bisa mengikat H plus ya. Basa dia min mengikat H plus di sini. Kalau di dalam pH-nya kurang dari titik isoelektriknya, dia akan bermuatan positif karena mengikat H+. Jadi di bagian larutan asam ya. Jika pH-nya sama dengan titik isoelektrik ya tadi ya, pada posisi ion Zwitternya. Nah, kalau pH-nya lebih besar dari titik isoelektriknya di sini, maka di sini H+-nya ini akan diambil oleh si basa OH-nya membentuk H2O. Ini ada beberapa titik isoelektrik dari beberapa asam amino. Nah, asam amino ini bersifat optis aktif, artinya punya C asimetris, C chiral. Karena kalau kita melihat dari struktur asam amino kan di sini ada R. Jadi ini C alfa ini dia C chiral. Kecuali kalau di sininya adalah H ya untuk glisin. Kalau glisin ini H di sini. Maka dia asimetris. Jadi semuanya optis aktif, bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Karena ini kan nanti ada H, di sini ada ya gugus yang lainnya, H, ini COOH, di sini N, maka dia optis. Nah, ini beberapa struktur asam amino. Kalian juga bisa cari, mungkin nanti kalau ini tidak terlalu jelas gambarnya. Ada asam amino non-polar, hidrofobik. Ya, ada asam amino yang polar. Di sini ada alanin. Kalau alanin, ini kalian ya gugusnya yang ini ya, bukan yang bagian yang diwarnai. Ini kalau CH3 nih, misalnya dia alanin. Kalau glisin ini H. Jadi ini H. Ini harusnya ada satu garis lagi ya ke sini. Nah, tiganya. Ini untuk valin, dia isopropil gugusnya. Kemudian ada serin CH2OH ini. Beberapa gugus R untuk asam amino. Nah, asam amino ini dapat mengalami denaturasi, yaitu kerusakan struktur dan fungsi biologis protein akibat suhu tinggi. Nah, ini biasanya dia akan mengalami koagulasi dan bersifat irreversibel, tidak dapat balik. Contohnya misalnya kalian kalau telur kalian masak panasin, kemudian jadi dia menggumpal, terkoagulasi. Masuk darah juga ya. Kalau dibiarkan di luar juga dia akan mengalami koagulasi. Kalau misalnya orang Bali itu ada yang mengkonsumsi darah. Jadi kalau misalnya ada hewan yang disembelih, biasanya nanti darahnya dikumpulkan, kemudian nanti sama mereka bisa kayak dibikin kental, nanti dimasak.
Kalau di kita ya di Islam tersebut diharamkan karena apa sih? Sebenarnya karena emang kalau darah itu kayak tempat yang bagus untuk perkembangbiakan bakteri. Kayak contohnya koagulasi karena dia pada suhu yang tinggi, denaturasi. Protein terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi melalui ikatan peptida. Jadi nanti akan membentuk ikatan peptidanya. Nah ini jadi ikatan peptida ini dia adalah ikatan C dengan N. Di sini adalah ikatan peptidanya. Nanti ini juga si OH ini terus akan berikatan dengan asam amino yang lain dan nanti ini satu H-nya akan lepas gitu, terus saja. Nah ini struktur protein itu ada 4 jenis, ada struktur primer. Jadi struktur primer itu kayak gabungan asam amino dengan asam amino dalam satu rantai. Jadi kalau kalian anggap asam amino itu kayak apa ya, bulir apa kalau misalnya kayak kalian bikin kayak tasbih lah. Nah itu kayak misalnya si asam amino itu bulir tasbihnya. Nah tapi karena di sini si asam amino penyusunnya itu dia ada H yang terikat dengan N, kemudian nanti juga misalnya ada beberapa asam amino juga yang mengandung gugus CH3OH, misalnya kan ada gugus-gugusnya, itu yang memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen, akhirnya antara asam amino yang, kalau kalian kalau misalnya apa sih tasbih itu kan dia lurus aja, tapi karena adanya si ikatan hidrogen satu dengan yang lainnya, akhirnya dia membentuk spiral seperti ini, mengulir, karena adanya ikatan tadi. Nah ini nanti ini kayak jadi membentuk satu uliran ini nanti dia itu ada ikatan hidrogen yang lain dan ada ikatan dengan sulfurnya, maka dia akan membentuk suatu protein tersier. Nah, gabungan antara protein tersier dengan protein tersier yang lainnya dia akan membentuk struktur kuarterner. Jadi kalau misalnya kita ngelihat protein nampak gitu sama mata kita itu udah struktur kuartenernya. Kalau dipecah lagi ya secara apa molekular, nah dia akan nampak nanti struktur sekunder dan primer. Berdasarkan bentuknya ada globular, ada filamen berbentuk bulat padat. Tentunya ada enzim, protein transport. Kalau yang filamen, keratin, kolagen. Ini fungsi. Kalian udah banyak belajar di biologi. Ada enzim, hormon, antibodi, protein transport. Kemudian ada kontraktil, struktur, nutrien sebagai cadangan makanan. Nah, protein itu ada yang disebut dengan protein tunggal. Protein yang hanya susun atas monomer asam amino. Ada protein majemuk yang susun atas monomer asam amino dan zat lain. Jadi selain ada asam amino, ada campuran zat lain. Ada glikoprotein, karbohidrat. Karbohidrat ada lipoprotein plus lemak, ada fosfoprotein. Kalau di biologi kalian misalnya kayak di jaringan sel ya, kalian akan lebih banyaknya ada fosprotein, ada glicoprotein, ada lipoprotein, ada hemoprotein plus zat besi ya, ada hemoglobin. Nah ini beberapa uji protein sama seperti di biologi. Ada uji ninhidrin untuk menguji adanya asam amino. Kalau dia mengandung asam amino, maka dia akan positif dan memberikan warna ungu. Uji biuret untuk menunjukkan adanya ikatan peptida. Kalau ini ada satu asam amino juga cukup. Kalau ini dia untuk uji apa ya, maksudnya kayak dia udah mengandung ada kayak misalnya dua si asam amino atau dari si protein yang merupakan polimer dari asam amino. Ada ikatan peptida berwarna ungu juga. Uji santoproteat
Ini untuk yang asam aminonya mengandung cincin benzen, dia akan berwarna jingga. Kalau dia tidak ada cincin benzennya, maka dia akan berwarna kuning. Ada uji Milon sama untuk cincin benzen, cuman warnanya kalau misalnya positif endapan merah, kalau dia negatif tidak membentuk endapan. Dan uji timbal asetat. Soalnya kalau timbal itu untuk menguji adanya sulfur. Karena nanti si timbalnya akan bereaksi dengan sulfur. Akan terjadi warna biru tua kalau mengandung sulfur. Oke, kemudian terakhir ini adalah lemak atau lipid. Nah, lemak ini dia adalah hidrokarbon yang mengandung gugus ester. Ester dari gliserida dengan atom C lebih dari 10 yang membentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Jadi ini asam lemak, ini R-nya panjang ya. Jadi tadi dia lebih dari 10. Nah, ini gliserolnya. Jadi di sini gliserol atau gliserin dia triol, ada OH-nya ada 3. Nanti ini si OH ini akan bereaksi dengan asam lemaknya, semua posisi OH-OH-nya ini. Bisa sama, bisa juga nanti masing-masing ada yang berbeda-beda. Lemak, kalian kalau misalnya minyak suka dibilang dulu ada iklan mengandung lemak tak jenuh. Sebenarnya kalau kita ngomongin minyak nabati itu semuanya adalah lemak-lemak tak jenuh. Jadi nggak usah diiklankan, ya emang mau kalau dianya minyaknya ada minyak nabati, ya minyak sawit, minyak apa, ya berarti dia emang asam lemak tak jenuh. Ini untuk asam lemak jenuh ada laurat, eh, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat. Kalau biasanya kalau saya sih ngapalinnya kalau ujungnya rat sama tat itu dia jenuh. Kalau leat lenat, nah itu dia tak jenuh. Jadi kalian pisahkan itu aja. Kalau rat sama tat itu dia asam lemaknya adalah asam lemak jenuh. Lemak karena panjangnya rantai karbon, maka dia menjadi non-polar. Maka tidak akan larut dalam pelarut polar. Maka bersifat hidrofob, takut air. Ada lemak, ini kalau misalnya tadi misalnya kan ada 3 OH, kalau dianya asam lemaknya sejenis, dia lemak sederhana. Ini ada lemak majemuk atau campuran tersusun dari asam lemak yang berbeda jenis. Jadi kalau minyak itu dia dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau lemak dia berasal dari hewan. Nah, kalau untuk lemak sih sebenarnya apa ya? Kalau untuk nama-namanya kayak lebih harus menghafal strukturnya di sini. Ada berapa jumlah C-nya dari asam lemaknya. Kemudian tinggal kalian gabungkan. Jadi beberapa harus kalian hafalkan. Asam laurat, asam linoleat, ada asam linolenat.
Nah ini, untuk lemak, minyak itu bisa mengalami reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, reaksi pembentukan sabun. Jadi kalau kalian eh, ada minyak atau lemak, kalian campurkan dengan basa kuat, soda abu, atau soda apik, itu dia akan membentuk sabun dan gliserol. Nah, ini biasanya ada yang apa namanya mendaur ulang minyak curah, minyak jelantah, kemudian disaring. Nah, kemudian nanti ditambahkan dengan soda api NaOH, nanti dia akan bisa menjadi sabun. Nah, NaOH ini kalau penambahnya dipakai NaOH ini sabun keras, biasanya untuk sabun cuci. Kalau kalian pakai KOH, maka dia akan disebut sabun lunak, bisa digunakan untuk sebagai sabun mandi. Ini beberapa reaksi yang terjadi pada lemak. Ada yang rusuh, ada yang mau ikut ngajar dengan eksis. Jadi tadi dia tidur, kelihatan nggak sih di layar kalian? Nggak ya? Dari tadi dia tidur, sekarang pindah tidur. Biasanya rusuh, mencet-mencet keyboard. Ini lagi enggak, lagi anteng. Reaksi hidrogenasi yaitu reaksi dengan H2. Nah ini untuk bisa menguji apakah lemaknya jenuh atau tak jenuh. Kalau dianya lemak tak jenuh, ada ikatan rangka, berarti dia bisa mengalami reaksi dengan hidrogen atau mengalami hidrogenasi. Kalau dianya jenuh, maka dia tidak bisa bereaksi dengan hidrogen. Reaksi-reaksi pada lemak ada reaksi pembentukan, hidrolisis lemak. Jadi asam lemak plus gliserol yang itu yang membentuk lemak. Nah, kebalikannya adalah hidrolisisnya. Jadi kalau lemak direaksikan dengan air, hidrolisis plus asam, maka akan menghasilkan lagi si pembentuknya itu asam lemak dan gliserol. Kalian nanti bisa baca lagi. Ini pokoknya banyak menghafalnya. Pokoknya semester 2 ini dia isinya bab-bab hafalan. Beberapa turunan lemak ada tadi fosfolipid, ada steroid, ini sama di biologi. Oh, kalau misalnya ini kalian kayak lebih banyak dari yang biologi lengkap banget ya sampai ujinya. Uji kertas buram kalau dia jadi transparan maka berarti di situ ada lemak sama minyaknya. Uji Sudan 3 dia berwarna coklat untuk seluruh jenis lemak. Oke, maka di semester 2 kelar itu ya. Kalau misalnya ngomongin ini sebenarnya kata bisnya ya di biologi udah dibahas tuntas ya. Paling kalau misalnya ini kayak lebih ngebahas strukturnya ya kayak di karbohidrat tadi ya, beberapa struktur dari karbohidrat walaupun sebenarnya jarang keluar. Kalau kalian ya misalnya kita ngomongin karbohidrat, kalau di kimia itu kayak lebih sering keluar itu yang dianya disakaridanya. Disakarida itu ada 3 yang harus kalian hafal, ada maltosa, glukosa, ada sukrosa, glukosa, fruktosa, ada laktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang sering. Kalau misalnya ini ya sama dengan ini uji. Nah ujinya itu kayak lebih nanti kalau di kimia ya lebih nanti kalian akan menentukan si senyawa gulanya itu apa, misalnya apakah dia disakarida dan disakaridanya apa. Biasanya nanti dia kalau misalnya lebih lengkap ya saya kayak akan terhidrolisis menghasilkan nanti zat terhidrol yang apa hasilnya apa. Kalau misalnya dia maltosa ya berarti hasil hidrolisisnya glukosa gitu. Jadi lebih seperti itu kalau di kimia.
Oke, kita jadwal kimia itu 1 jam bertabrakan dengan ini kayaknya anak IPA 4 sepertinya udah masuk nih dari 10 menit yang lalu ya. Jadi untuk kimia semester 2 udah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, karena untuk pertemuan bimbel itu kan kalau nggak salah dijatah 13 kali, misalnya juga 13 kali itu full pertemuan atau plus dengan TO, tapi kalau TO kan dia nggak gua waktu bimbel ya, takutnya kurang, jadi nanti ya akan gunakan sisa waktunya untuk membahas ulang lagi kimianya. Dari misalnya kayak yang kita bahas di bimbel apa, kita ulang lagi soalnya banyak lagi di pertemuan yang ini di KBM-nya. Jadi kita akan banyak bahas soal untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang tetap semangat setelah sekelas. Semoga berkah ya ilmunya buat kita semua. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ini. Ya, sama-sama.